Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan juga akan mendemokan aplikasi yang sudah kami buat sebelumnya, yaitu yang bernama Pinjam Nada. Nah, sebelum kami mempresentasikan dan juga mendemokan aplikasi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu ada saya sendiri dengan nama Komang Sida Yurijeki dengan NIM 2215091071 dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan nama saya Kadaja Gunawidyadi dengan NIM 2215091022. Kenalkan nama saya Gede Danan Arya Surkapunia dengan NIM 22150910139. Baik, perkenalkan nama saya Niluh Putu Anggi Anyani dengan NIM 2215091043. Oke, baik. Setelah perkenalan anggota kelompok kami, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu aplikasi pinjam nada. Nah, Pinjam Nada ini merupakan sebuah aplikasi inovatif yang dimana dirancang untuk memfasilitasi peminjaman alat musik yang ada di Bali, yang dimana ditujukan untuk pecinta musik dan juga band perintis. Nah, aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang memudahkan pengguna dalam mencari dan juga meminjam alat musik. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan sarana bagi para musisi dan juga memudahkan akses ke berbagai alat musik dan juga mendukung perkembangan komunitas musik di Bali. Nah, berikut ini merupakan use case dari aplikasi Pinjam Nada. Yang pertama yaitu melakukan login. Nah, yang dimana login ini dapat dilakukan oleh pengguna dan juga admin. Yang kedua yaitu melakukan register, sama seperti sebelumnya dapat dilakukan oleh pengguna dan juga admin. Yang ketiga yaitu menambahkan alat musik, eh, meminjam alat musik dan juga mengedit profil. Nah, untuk mengedit profil ini hanya bisa dilakukan oleh pengguna saja, sedangkan admin tidak dapat mengedit profil mereka. Nah, berikut ini merupakan screen yang ada pada aplikasi pinjam nada. Yang pertama yaitu set base URL. Nah, eh, pada set base URL ini, sebelum kita menggunakan aplikasi, user harus menginputkan base URL yang akan digunakan sebagai base URL di setiap percobaan penembakan endpoints. Nah, aplikasi ini kami buat sebagai media belajar kami dan tidak melakukan hosting, sehingga base URL-nya harus dibuat secara fleksibel. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada bagian register. Yang pertama yaitu user harus melakukan register terlebih dahulu sebelum melakukan login, yang dimana pada bagian register ini para user harus memasukkan username, kemudian full name, alamat email, nomor HP, dan juga password yang akan didaftarkan nantinya. Jika sudah, para pengguna dapat mengklik register. Nah, jika sudah register, kita selanjutnya ke bagian screen login. Nah, user harus memasukkan username serta password yang benar agar dapat masuk ke aplikasi pinjam nada. Seperti yang bisa kita lihat di layar, jika username yang dimasukkan salah, maka user harus memasukkan kembali username ataupun password yang benar agar dapat login ke aplikasi pinjam nada. Selanjutnya yaitu pada bagian profile. Nah, setelah tadi melakukan register dan juga login, maka data-data yang dimasukkan oleh user tadi akan tersimpan dan juga akan ditampilkan pada halaman profile ini. Nah, user di sini akan dapat mengubah email, nomor HP, dan juga full name dari user tersebut. Nah, di sini ada About Us. Nah, About Us ini berisikan mengenai deskripsi mengenai aplikasi pinjam nada, yaitu yang dapat kita lihat pada layar, terdapat tentang kami dan juga di bawahnya terdapat alasan mengapa harus memilih pinjam nada. Baik, sekian penjelasan saya. Untuk penjelasan screen selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Kiki. Di sini saya akan menjelaskan
menampilkan screen dashboard. Nah, setelah kita berhasil login ke dalam aplikasi pinjam nada, screen yang pertama muncul yaitu dashboard. Nah, pada menu dashboard ini eh, akan menampilkan list-list barang atau alat musik yang dapat kita pinjam pada aplikasi pinjam nada ini. Nah, selanjutnya user akan menggunakan akan mengklik salah satu dari alat musik tersebut untuk dapat dipinjam. Nah, pada menu dashboard ini juga dilengkapi dengan fitur filter yang dimana kita dapat memfilter untuk dapat memudahkan mencari alat musik apa saja yang ingin kita pinjam pada aplikasi pinjam nada ini. Nah, bisa di next slide. Nah, ini merupakan tampilan detail instrumen. Setelah kita mengklik atau memilih alat musik yang ingin kita pinjam di menu dashboard tadi, akan muncul detail instrumen. Nah, detail instrumen ini berisikan detail dari alat musik yang ingin dipinjam, seperti lokasi atau alat musik, uh, atau alamat alat musik, dan juga siapa dari pemilik alat musik tersebut. Nah, di sini kita pada detail instrumen kita dapat merequest alat musik yang ingin kita pinjam dengan mengklik tombol request instrumen. Bisa di next. Nah, setelah kita di detail instrumen, kita dapat meminjam instrumen, yang dimana pada screen pinjam instrumen ini, user dapat meminjam alat musik yang ingin dipinjam. Yang dimana setelah kita akan meminjam alat musik atau memesan alat musik ini, akan dilengkapi dengan tanggal dari peminjaman alat musik tersebut. Dan kita juga dapat mengirimkan pesan kepada pemilik alat musik tersebut untuk detail pemesanan dari instrumen tersebut. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya ada screen my instrument. Nah, pada halaman ini memuat list alat-alat musik yang kita pinjamkan pada aplikasi pinjam nada ini. Nah, kita dapat melihat daftar alat musik yang kita pinjamkan pada halaman ini. Pada halaman My Instrument juga dilengkapi dengan fitur filter yang dimana kita dapat memfilter alat musik yang ingin kita cari. Nah, pada screen My Instrument ini kita dapat menambahkan alat musik yang ingin kita tambahkan atau kita pinjamkan pada aplikasi pinjam nada ini dengan mengklik tombol add pada bagian bawah kanan di pojok screen My Instrument. Nah, bisa di next slide. Nah, apabila kita ingin menambahkan alat musik, yaitu terdapat di add instrumen. Nah, di sini user dapat menambahkan alat musik yang ingin dipinjamkan, seperti foto, nama instrumen, deskripsi instrumen, lokasi, serta jenis dari instrumen tersebut. Next slide. Nah, di sini terdapat update instrumen. Nah, setelah kita berhasil menambahkan alat musik itu ke dalam aplikasi pinjam nada, kita juga dapat mengupdate detail dari alat musik tersebut. Yang dimana kita dapat mengedit
nama instrumen, deskripsi instrumen, lokasi, jenis instrumen, dan ataupun foto instrumen sesuai dengan kebutuhan dari user tersebut. Next slide. Nah, kemudian di sini terdapat menu My Loan. Nah, pada menu My Loan ini memuat list-list alat musik yang kita pinjam pada aplikasi pinjam nada ini. Nah, kita juga dapat membatalkan request peminjaman alat musik apabila kita tidak jadi atau batal meminjam alat musik tersebut. Nah, pada screen My Loan ini kita juga dilengkapi dengan fitur pencarian yang dimana dapat memudahkan mencari alat musik yang kita inginkan. Next slide. Nah, selanjutnya ada request instrumen. Nah, apabila kita mau ingin meminjam alat musik, akan muncul di halaman My Instrument. Nah, pada halaman ini dapat merequest alat musik yang ingin kita pinjam sesuai dengan kebutuhan dari user. Uh, Setiap warna pada alat musiknya akan mempresentasikan status dari alat musik tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat apabila alat musik ini berwarna kuning, maka alat musik tersebut sedang di-request. Yang dimana ini belum di-ACC oleh pemiliknya. Kemudian, apabila berwarna biru itu alat musik sudah dipinjam dan sudah di-ACC oleh pemiliknya. Sedangkan apabila berwarna hijau, alat musik tersebut dapat dipinjamkan atau belum ada yang meminjam alat musik tersebut. Sekian maaf, penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai next. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai list peminjaman. Di mana pada halaman ini user yang meminjamkan alat musik ini dapat mengaccept atau menerima request dari peminjam, user si peminjam. Next. Kemudian terdapat admin screen, di mana admin screen ini hanya terdapat atau hanya dimiliki oleh admin. Dan di admin screen ini atau halaman admin ini eh, bisa melihat semua postingan yang terdapat di aplikasi ini. Dan admin ini dapat untuk menghapus postingan yang tidak pantas atau tidak mentaati aturan di aplikasi ini. Lanjut. Kemudian berikut saya akan sampaikan tagihan-tagihan UAS yang diberikan oleh dosen pengampu. Tagihan UAS yang pertama itu adalah relational data model, di mana database yang dipilih atau yang kami gunakan di sini adalah database MySQL dengan skema seperti di samping, bisa dilihat di samping. Kemudian data flow konsepnya itu di mana ketika seorang user menambahkan instrumen, maka instrumen tersebut ditambahkan ke dalam tabel instrumen. Dan ketika user lain meminta request akan suatu instrumen, maka request akan dicatat dalam tabel loan request. Next. Dan juga ketika user menerima suatu request akan suatu instrumen dari user lain, maka pinjaman itu akan terkonfirmasi dan dicatat di tabel loans dan semua data yang terkait itu terkait instrumen itu di loan request itu akan dihapus. Next slide. Kemudian tagihan UAS yang kedua itu terdapat REST API, di mana API di mana API ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dan berjalan di server Flash Circle.
Dan perlu untuk diketahui bahwa yang kami terapkan di sini semua file gambar yang dikirimkan melalui endpoint itu akan disimpan dalam server di folder IMG dengan nama dari gambar tersebut disimpan di dalam sebuah database. Next. Kemudian sebelum dimasukkan ke database tersebut, nama file terlebih dahulu diganti dengan nama acak unik menggunakan UUID atau Universally Unique Identifier. Next. Dan saat menggunakan endpoint delete, bila terdapat gambar yang bersangkutan, gambar akan dihapus dari server. Next. Kemudian tugas UAS yang selanjutnya itu adalah modul CRUD. Di mana modul yang berisikan CRUD lengkap hanyalah satu, yakni di instrumen. Modul lainnya masih kehilangan update atau delete karena aplikasi memang tidak mengizinkan fungsional tersebut. Kemudian namun bila disatukan syarat ini telah terpenuhi. Next. Kemudian tagihan luas selanjutnya itu adalah pagination, pencarian, dan dropdown. Next. Nah, di mana dalam endpoint read yang menyediakan ketiga fungsionalitas ini, tiga parameter itu dapat dimasukkan. Dan bila diberikan parameter tambahan tidak sesuai default, parameter tersebut akan ditambahkan dalam query. Next. Nah, selain itu, total data akan dibandingkan dengan page yang dikirimkan. Bila masih ada page yang bisa di-load, maka API juga akan memberikan return boolean true dan false bila tidak. Next. Kemudian di front end, kembalian dari API itu dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Boolean dari Snage page ini digunakan untuk memperbarui status qubit terkait untuk validasi pemanggilan berikutnya. Dan data yang dikembalikan itu akan di map sesuai DTO yang telah dibuat. Next. Nah, fitur ini itu kami terapkan di tiga fungsionalitas berbeda, yakni pada dashboard, My Instrument, dan eh, halaman My Load. Terus karena data yang ditarik pun hampir serupa, kami hanya membuat satu buah DTO, yaitu instruments, yang digunakan di masing-masing qubit. Bisa dilihat di tampilan di samping ini. Kemudian next. Kemudian ada tagihan upload file. Bisa dilihat pada saat mengupload kami sudah menyiapkan screennya seperti ini dan bisa digunakan. Lanjut. Kemudian tagihan UAS selanjutnya itu adalah autentifikasi. Fitur out minimal 2 level pengguna kami terapkan pada adanya halaman khusus yang dapat diakses oleh pengguna dengan roles admin. Roles-nya sendiri ini dikembalikan saat pengguna melakukan login dan diletakkan di dalam access token. Next. Baik, sekian bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk selanjutnya eh, akan aplikasi ini akan didemonstrasikan oleh rekan saya Danan. Waktu saya berikan. Baik, teman-teman, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk demonstrasi aplikasi kami akan dilakukan oleh rekan saya Danan. Waktu saya persilakan. Baik, izin melakukan share screen. Baik, di sini dapat dilihat API sudah berjalan di server localhost yakni 127.0.0.1.5.000. Nah, kita harus mengset base URL-nya terlebih dahulu agar aplikasi dapat terkonek. Untuk base URL localhost mobile itu adalah http 2//10.0.22 dan portnya adalah 5000. Kita save dan saya akan masuk ke salah satu akun yang telah saya buat. Bila
ingin buat akun maka harus mencet register now. Saya akan masuk menggunakan akun dengan username Arcel. Nah, dapat dilihat di sini bahwa si Arcel ini sudah mengupload beberapa instrumen yang dimiliki. Ada sekitar 10 instrumen di menu My Instrument. Nah, untuk menambahkan instrumen bisa menggunakan tombol ini dan menambahkannya. Saya akan contohkan di sini. Nah, kemudian dapat langsung dilihat bahwasanya instrumen yang saya tambahkan langsung ditampilkan di My Instrument. Kemudian saya akan di sini kita juga bisa mengedit detail user seperti email, kontak dan juga nama lengkap kita. Seperti contohnya di sini saya akan edit email saya menjadi arcel1. Kemudian ketika kita melakukan logout dan masuk ke akun orang lain yakni arcel1. Nah, di sini dapat dilihat apabila ada instrumen, apabila orang lain telah mempost instrumen, maka akan terlihat di menu dashboard. Nah, di sini kita bisa melihat eh, instrumen-instrumen yang mau kita pinjam. Kita juga bisa melakukan search dan kemudian filter dan juga memesan instrumen. Misalnya saya ingin memesan violin ini, saya ingin memesan saya ingin menggunakannya pada tanggal 24. eh, Tinggalkan pesan, kemudian saya akan mencet pinjam instrumen. Otomatis instrumen tersebut akan hilang dari eh, rekomendasi di dashboard dan masuk ke My Loan. Nah, ketika request kita belum diaksesi oleh pemilik instrumen, maka masih akan terdapat tombol untuk mengcancel request yang telah kita berikan tadi. Kemudian ketika kita logout dan kembali ke akun pemilik instrumen, yang mana kebetulan pemiliknya semuanya adalah Arcel di sini. eh, kita, nah, instrumen tersebut akan menjadi kuning. Nah, ini artinya ada orang yang ingin merequest instrumen tersebut. Apabila kita melakukan accept, instrumen tersebut akan menjadi biru. Ini artinya instrumen tersebut sedang dipinjam oleh seorang, yang mana di sini kita dapat dilihat peminjamnya adalah Arcel1. Kemudian kita bisa melakukan reset instrumen untuk menandakan bahwa orang tersebut telah mengembalikan instrumennya dan instrumen ini dapat dipinjamkan kembali ke orang lain jika diperlukan. Dapat lihat juga di sini bahwa emailnya juga sudah terganti arcel1@gmail.com sehingga dapat dibuka bahwa profilnya telah berjalan dengan baik. Kemudian kebetulan akun Arcel ini merupakan akun seorang admin yang dapat mengakses screen admin ini. Apabila eh, bukan, maka eh, drawer admin ini tidak akan diperlihatkan. Apabila kita tekan ini, kita akan dapat melihat semua instrumen yang ada, bahkan milik orang lain, dan dapat menghapusnya tanpa persetujuan orang tersebut. Ini kita perlukan untuk menghapus postingan yang tidak senonoh. Seperti contohnya, saya akan menghapus salah satunya, yakni Yamaha DJ Electric Dub ini. Uh, ini ada API-nya kehabisan full. Saya akan mencoba untuk mereload API-nya. Nah,
kebetulan di sini akun Archel di sini merupakan seorang admin yang mana akan membuka eh, menu admin di drawer, yang mana ketika kita pencet akan mengambil semua instrumen eh, termasuk instrumen orang lain, dan kita dapat menghapus instrumen tersebut apabila orang lain memposting sesuatu yang tidak senonoh. Nah, di sini saya akan menghapus instrumen sendiri, yakni saksofon ini. Nah, dapat dilihat di sini akan langsung terhapus, dan dari sini juga langsung terhapus. Baik, mungkin sekian untuk demo aplikasi kami. Saya kembali ke moderator. Oke, baik. Sekian penjelasan aplikasi kami dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata ataupun hal yang tidak sengaja kami lakukan, kami mohon maaf. Dan juga saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.